Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Denilson Mahabaratu Pintu, tingkat 3 reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang humor sebagai komponen caring dalam praktek keperawatan. Yang pertama, pengertian humor. Menurut Rahmat Naji 2009, humor dapat diartikan dengan riang dalam sikap hidup atau tanggapan hidup. Humor adalah rasa atau gejala yang merangsang kita untuk tertawa atau cenderung tertawa secara mental. Ia bisa berupa rasa atau kesadaran di dalam diri kita. Sense of humor bisa berupa suatu gejala atau hasil cipta dari dalam maupun dari luar diri kita. Humor memiliki efek yang cenderung semua orang memilikinya. Efek yang dihasilkan ialah rancangan yang timbul untuk tersenyum hingga tertawa terbahak-bahak. Humor merupakan salah satu wujud yang tidak dapat dihilangkan oleh manusia. Humor dapat menjadi wahana hiburan bagi seorang, dapat pula sebagai sarana pendidikan dan sebagai sarana dalam kritik sosial bagi masyarakat. Humor adalah ciri-ciri bahasa yang mampu menghidupkan suasana yang tegang menjadi lebih menarik. Berdasarkan pernyataan tersebut, humor memiliki peranan yang sangat sentral dalam kehidupan manusia, yakni sebagai sarana hiburan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya. Jenis-jenis humor. Yang pertama, kriterium bentuk ekspresi. Sebagai suatu bentuk ekspresi dalam kehidupan kita, humor dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, humor personal adalah suatu kecenderungan tertawa pada diri kita. Misalnya bila kita melihat sebatang pohon yang bentuknya mirip orang sedang buang air besar, maka kita akan tertawa. Yang kedua, humor dalam pergaulan, contohnya bersenda gurau di antara teman, kelucuan yang diselipkan dalam pidato atau ceramah di muka umum. Yang ketiga, dalam kesenian atau seni humor terdiri dari yang pertama, humor lakukan, misalnya lawak, tari humor, pantomim lucu. Yang kedua, humor grafis, misalnya kartun, karikatur, foto jenaka, patung lucu. Yang ketiga, humor literatur, contohnya cerpen lucu, esai satiris, sajak dan jenaka dan semacamnya. Yang kedua, kriterium inderawi. Humor verbal adalah humor yang mengandalkan kemampuan jenaka dalam komunikasi. Humor visual adalah humor yang menggunakan media visual dalam menyampaikan jenakannya. Yang ketiga, kriterium bahan. Humor politik, yakni humor yang mengeksploitasi politikal, behavioral, kelakuan para politisi dalam akrobat politiknya sebagai bahan lawakan. Humor seksual, yakni humor yang mengeksploitasi seksualitas manusia sebagai materi jenakannya. Yang ketiga, humor teka-teki, yakni humor yang menggunakan pendekatan teka-teki dalam menyampaikan materi lawakannya. Yang keempat, humor pantun, yakni humor yang menggunakan media pantun dalam menyampaikan materi lawakannya. Yang keempat, kriterium etis. Humor sehat edukatif, yakni humor yang memiliki kandungan pesan mendidik dan atau membawa sisi edukatif dalam lawakannya. Tanpa misi tertentu. Seandainya membawa misi, maka misalnya adalah membuat sang perespon tertawa. Yang kelima, kriterium estetis. Humor tinggi, yakni humor yang memerlukan kualitas IQ dan ketajaman pemikiran untuk bisa mencernanya tertawa. Humor rendah, yakni humor yang tidak memerlukan IQ tinggi dan ketajaman pemikiran dalam mencernanya. Yang berikut, ciri-ciri humor. Sifatnya menghibur, terkandung unsur lucu, tidak menonton, mudah dipahami seumur-umur, menarik. Yang berikutnya, teori humor. Teori superioritas dan meremehkan, yaitu jika yang menertawakan berada pada posisi super, sedangkan
objek yang ditertawakan berada pada posisi degradasi, diremehkan atau dihina. Teori mengenai ketidakseimbang, putus harapan, dan disosiasi Arthur Koestler dalam teori biososialnya mengatakan bahwa hal yang mendasari semua bentuk humor adalah disosiasi tersebut menimbulkan bermacam-macam asosiasi. Teori mengenai pembebasan ketegangan atau pembebasan dari tekanan. Humor dapat muncul dari sesuatu kebohongan dan tipuan muslihat. Dapat muncul berupa rasa simpati dan pengertian. Dapat menjadi simbol pembebasan, ketegangan, dan tekanan. Dapat berupa ungkapan awan atau elit. Dapat pula serius seperti satir dan murahan seperti humor jalanan. Berikut humor dalam kesehatan dan kesakitan. Orang dengan rasa humor yang tinggi kemungkinan lebih mampu mengatasi tekanan hidup seperti stres. Ia mampu bersosialisasi dengan baik dan coping terhadap penyakit yang diderita. Humor merupakan hal yang menghibur dan bersifat simpatik, toleran terhadap ketidaksempurnaan dunia dan kelemahan sifat manusia. Menurut Freud, humor sebagai defensi mekanisme yang paling sehat, namun kadang berbeda dalam mengekspresikan secara agresif dan tidak diterima dan membuat seseorang punya pandangan tersendiri saat berada dalam keadaan sulit. Dibuktikan dengan depresi, kecemasan, dan kemarahan meningkat. Humor ternyata kesehatan dan psikologi memiliki khasiat yang luar biasa, yaitu mengurangi rasa sakit pada pasien kanker, mengoptimalkan fungsi otak dengan tertawa, seluruh otot saraf akan mengendor sehingga memberi suasana hati tenang dan nyaman, memberi respon positif ke otak sehingga otak bekerja lebih optimal. Humor bisa membuat orang rileks, membangkitkan imajinasi dan daya kreatif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi rasa takut. Humor baik untuk pernapasan dan pencernaan. Yang berikut, humor dalam hubungan perawat pasien. Menurut O'Connell dalam Casiono, Iriani, dan Lestari 2002 menyatakan bahwa humor merupakan kemampuan untuk mengubah perseptual kognitif secara tepat pada kerangka berpikir. Sense of humor dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bentuk katarsis yang cukup praktis, efektif, dan efisien, sebab hampir setiap individu memiliki sense of humor ini meskipun dengan kadar atau tingkatan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien selalu menghalumkan caring, komunikasi terapeutik, dan humor. Keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang mempunyai andil yang besar dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan karena seorang perawat memiliki kontak dengan pasien cukup lama. Profesi perawat selalu mengabdikan diri kepada kemanusiaan, selalu menghalukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri. Perawat juga dalam bekerja harus memberikan rasa aman dan nyaman para pasien serta terlindungi selama masa ia dirawat. Hal tersebut dapat tercipta dengan baik apabila perawat memiliki kemampuan medis dasar, kemampuan berinteraksi, memiliki sense of humor, dan juga bisa membaca situasi yang terjadi pada klien. Oleh karena dampak dari humor tersebut berbuahkan hasil yang positif, maka sangat diharapkan kepada perawat di Indonesia pada umumnya dapat menerapkan prinsip sense of humor ke dalam praktek keperawatan yang diberikan kepada klien. Sekian dari video saya, terima kasih.